berdiri. Aturan panjang rumah. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita pertama ini akan mengecek kehadiran kalian. Daun Joseph hadir. Budi Pratama, Gusti Ayu Koma, Gede Perda, Koma Agus Rama. Selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang dimana VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah merupakan rumus dari Microsoft Excel. Itu adalah gambar dari Microsoft Excel. Nah, sebelum itu di sini kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang dimana yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep lookup atau fungsi pencarian dalam konteks pengolahan data. Yang kedua, peserta didik akan menerapkan prinsip-prinsip lookup dalam aktivitas yang disimulasikan secara manual. Selanjutnya di sini ada kakak akan menjelaskan mengenai pengertian VLOOKUP dan HLOOKUP. Adik-adik ada yang tahu nggak perbedaannya VLOOKUP dan HLOOKUP? Yang pertama ada VLOOKUP, yaitu pencarian data secara vertikal. Dan yang kedua HLOOKUP, pencarian data secara horizontal. Ya, benar sekali ya, kasih tepuk tangan buat teman-teman. Jadi kakak jelaskan kembali, yaitu VLOOKUP merupakan pencarian data secara vertikal dan HLOOKUP merupakan pencarian data secara horizontal. Buat adik-adik yang masih bingung, di sini kakak akan berikan contoh. Kalian bawa pulpen nggak? Coba diangkat dulu pulpennya. Coba sekarang posisikan pulpen kalian secara vertikal. Secara vertikal. Yang seperti ini ada yang jawab seperti ini nggak? Coba diangkat tinggi-tinggi dia. Ya, benar sekali ya. Untuk posisi vertikal adalah posisi pulpen seperti ini atau dari atas ke bawah. Nah, di sini untuk horizontal yaitu posisi pulpen mendatar seperti ini. Posisinya yaitu dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh tabel secara vertikal. Ada yang tahu nggak kenapa dia disebut tabel vertikal? Baik, kakak akan jelaskan ya kenapa dia disebut tabel vertikal. Karena susunan datanya yaitu vertikal dari atas ke bawah, seperti posisi pulpen aja seperti ini. Ya, dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu mengenai tabel HLOOKUP. Ada yang tahu nggak kenapa dia disebut tabel HLOOKUP? Kamu nggak coba ya dulu? Enggak? Siapa? Nggak bisa? Ya boleh. Disebut dengan tabel HLOOKUP karena dari kanan ke kiri. Ya, benar sekali ya. Kasih tepuk tangan lagi buat. Ya, di sini kakak tegaskan kembali kenapa dia disebut tabel HLOOKUP, karena susunan datanya itu dari kiri ke kanan seperti ini. Untuk sebutan kode, di sini kan ada kode warna yaitu dari W1, W2 dan W3. Dan untuk warnanya itu di bawahnya dan ada warna putih, merah dan hitam. Nah, selanjutnya di sini kakak akan mencontohkan cara penggunaan HLOOKUP dan VLOOKUP dalam tabel. Adik-adik, kakak instruksikan untuk membuka Microsoft Excel masing-masing. Sesuai dengan file yang sudah kalian buat sebelumnya. Apakah sudah? Baik, selanjutnya di sini kakak akan memberikan contoh untuk mencari data dari nama handphone, warna, harga, penjualan dan total harga. Di sini kakak akan mulai mencarinya dari nama handphone. Nah, cara mencari nama handphone
adik-adik bisa menekan rumus sama dengan, karena di dalam penulisan Excel jika kita membuat rumus kita harus awali dengan sama dengan seperti ini. Setelah itu kita untuk mencari nama handphone kita menggunakan rumus VLOOKUP, karena sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tabel handphone merupakan tabel secara vertikal. Jadi kita gunakan rumus VLOOKUP seperti ini. Kalian ketik saja VLOOKUP. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian bisa klik 2 kali atau kalian tekan tab pada keyboard kalian seperti ini. Nah, nantinya akan keluar petunjuk di bawahnya. Di sini kalian selanjutnya disuruh memasukkan lookup value atau nilai dari kode yang sudah kalian masukkan. Misal di sini kakak menggunakan kode nama handphone. Kenapa kakak menggunakan kode nama handphone? Dikarenakan kita akan mencari nama handphone yang berada di tabel handphone seperti itu. Setelah itu ada yang bisa pakai koma atau titik koma sesuai dengan komputer masing-masing. Nah, setelah di ketik koma, di sini akan muncul petunjuk tabel array, atau kita bisa cari atau blok seluruh tabel yang berisikan data yang ingin kita cari. Seperti ini kan ada tabel handphone, kita blok dari kiri sampai dengan ujung bawah seperti ini, semuanya pokoknya yang ada di tabel handphone. Setelah itu kita ketik koma lagi, maka akan keluar petunjuk di bawah ini kolom index number atau nomor dari kolomnya. Di sini kan kode berada di kolom 1, nama handphone di kolom 2 dan penjualan di kolom 3. Kira-kira jika kita mencari nama handphone, kita masukkan kolom berapa? Ada berapa? 2. Ya, benar sekali ya. Di sini kita tinggal ketikkan saja 2 itu. Dan yang terakhir untuk range lookup-nya, kita boleh saja langsung enter, tapi kita tambahin koma lagi sekali. Nanti akan muncul instruksi seperti ini, ada pilihan true false. Kita pilih yang false atau exact match. Seperti itu. Nah, terakhir kita tambahkan tutup kurung, baru kita klik enter. Nah, maka akan keluar nama handphone yang berada di kode H1. Selanjutnya untuk mencari warna, di sini kita awali juga dengan sama dengan. Selanjutnya kita kira-kira memakai rumus apa? HLOOKUP apa VLOOKUP? HLOOKUP ya? Ya, benar sekali. Di sini kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Kenapa? Dikarenakan tabel warna merupakan tabel yang menggunakan susunan horizontal. Nah, kita ketik saja HLOOKUP. Setelah itu kita pilih tabel warna. Pertama kita pilih dulu apa? Kodenya ya. Kira-kira kita pilih kode yang mana untuk mencari warna? Kan kode warna ya, kita pilih kode warna. Habis itu pilih tabelnya, koma lagi dan pilih kolomnya. Nah, untuk warna di sini berada di kolom berapa? Ini kan kolom 1, data dia data personal. Ini kolom 2. Kira-kira berada di kolom berapa? 2 ya. Kita ketik di sini 2, terus itu koma lagi dan pilih yang false. Dan ingat tutup dengan tutup kurung. Baru kita enter. Nah, maka akan keluar warna seperti ini. Untuk kode warna W1 kan warnanya putih. Kita lihat bahwa sudah benar ya. Selanjutnya di sini kita mencari harga. Untuk harga kita gunakan rumus apa? VLOOKUP, ya benar. Kita di sini gunakan rumus VLOOKUP. Kita ketik VLOOKUP dikarenakan di sini bisa kita lihat untuk tabel harga kan susunannya vertikal. Jadi kita gunakan rumus VLOOKUP. Setelah itu kita klik ininya, kodenya. Untuk kode harga di sini kita klik kode harga. Setelah itu kita ketik koma dan kita tinggal pilih tabel harga, tinggal di blok dari ujung ke ujung. Sehingga semuanya dipilih ya. Setelah itu kita koma dan kita masukkan kolomnya. Kita masukkan kolom berapa? Ini kan kolom 1, ini kolom 2. Kira-kira kolom berapa?
2 ya. Ya, kita masukkan kolom 2. Kenapa 2? Coba adik-adik perhatikan ya. Ini kan kode. Ini kolom 1, ini kolom 2. Karena cuma ada 2 kolom. Setelah itu kita ketik koma dan pilih lagi yang close. Dan terakhir kita tambahkan cukup kurung. Baru enter. Selanjutnya untuk penjualan. Untuk penjualan di sini kita perhatikan dulu. Penjualan kan berada di tabel handphone ya. Dan kita sudah tahu ini susunannya vertikal, jadi kita gunakan rumus fill up. Fill up seperti ini. Setelah itu kita pilih kodenya. Di sini karena dia berada di tabel handphone, kita pilih kode handphone, kode nama handphone di sini. Kita klik. Setelah itu kita bisa pakai koma dan kita pilih lagi tabelnya. Ingat kalau memilih tabel semuanya dipilih. Nah, sekarang kakak ingin bertanya lagi untuk penjualan berada di kolom berapa? Ya, ya, di kolom 3 ya. Jadi kita bisa hitung ini 1, 2, 3. Nah, kita bisa pakai koma dan pilih yang close. Nah, dan terakhir untuk total harga, ada yang tahu nggak kita gunakan rumus apa? Tahu ya? Semisal kita mencari total harga, kita harus mengkalikan antara harga satuan dengan penjualan. Jadi rumusnya itu kalian tinggal ketik saja sama dengan, karena semua rumus di Excel diawali dengan sama dengan. Setelah itu kalian tinggal pilih aja ini harganya diklik. Habis itu dikali. Untuk kali di Excel itu kita menggunakan bintang ya. Kelihatan nggak yang belakang? Nah, setelah itu pilih yang mau kita kalikan. Di sini kan penjualan. Kita klik penjualan seperti ini. Sudah. Jika kita tekan enter maka akan keluar total harga seperti ini. Berapa ini? Ya, kelihatan. Sudah, ada kendala? Teori Coba saya aktifkan. Mungkin coba kenapa dia nggak bisa dikalikan? Coba ada lihat ya. Kalau kalian dimasukkan tabel harga, di sini lihat di kolom ini. Kalau ada teksnya berarti dia nggak bisa dikalikan. Karena kalau mau dikalikan harus semua angka. Kalau di sini misal ada tulisan FP, gitu kan? Dia nanti nggak bisa dikalikan. Harus dihapus dulu. Nah, buat adik-adik, ketika sudah dihapus RP-nya, di sini kakak mau kasih petunjuk ya, agar dia muncul tulisan RP seperti ini, tapi di sini nggak ada dia. Karena itu, kalian klik cell-nya seperti ini ya. Misal di sini kakak ketik begitu, 2. Setelah itu kalian di klik kanan di cell-nya, baru kalian pilih yang format cell. Setelah format cell, kalian pilih yang akunting ini, baru desimalnya kita pilih 0 ya. Dan kalian tinggal cari aja simbol RP, karena nanti RP itu biar dibaca sebagai simbol ya, nggak sebagai tulisan atau teks. Nah, di sini kan ada RP Indonesia, tinggal dipilih dan OK. Maka nanti akan keluar yang sudah karakter tadi akan menjadi sesuai dengan satuan uang. Nah, selanjutnya nanti adik-adik akan melanjutkan proyek kalian. Setelah itu di sini kakak mau menjelaskan mengenai metode penilaian, karena kan minggu ini adalah minggu terakhir dari pertemuan kita di semester 1. Maka nanti untuk
Metode penilaiannya di sini akan menilai kelengkapan data. Seberapa lengkap kalian melengkapi datanya, misal nama handphone saja atau bisa lengkap sampai total harga. Nah itu kakak juga menilai kerapian tabelnya seperti ini. Misal ada warna dan juga susunannya itu rapi. Teksnya tidak ada yang tidak kelihatan. Misal untuk dan nanti juga kakak akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk mengisi tabel yang ada di depan untuk melanjutkan mengisi tabel yang ada di sini. Misal ada yang mau maju untuk melengkapi tabel nama handphone, warna, harga, penjualan dan total harga. Baik, itu saja yang bisa kakak jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, untuk sekarang adik-adik bisa lanjut untuk melengkapi tabel penjualan handphone yang sudah kita buat sebelumnya. Lihat tabel. Ini kode warna. Baru pilih tabel. Baru kalau berangkat yang mau ditanyakan. Pilih penjualan. Saatnya jam ketiga dimulai. Thank you.
kali ini. Adik-adik coba perhatikan dulu ya. Ada yang sudah selesai ya? Buat yang sudah selesai, ada yang mau bantu kakak untuk mengisi tabel ini. Nanti mendapat nilai tambahan. Ayo, isi. Yang kedua. Kalau pada kita juga bisa apa?
Selanjutnya untuk mencari melengkapi tabel warna ada yang membantu. Selanjutnya ada yang mau bantu kakak untuk mengisi tabel harga. Yang lain ada lagi kasih yang lainnya. Yang bagus silakan. Selanjutnya untuk tabel penjualan ada yang membantu. Tabel penjualan. Dan yang sama cuma kita gunakan kolom yang ketiga. Ada yang membantu? Selamat sore, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sedang menjaga kelas. Panggilan kepada Ketua Kelas Ibu Sutoyo agar datang ke ruang perpustakaan. Terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan lagi buat Radit.
adik Ade. Baik, terima kasih buat adik-adik yang sudah bantu kakak untuk melengkapi tabelnya. Dan untuk adik-adik yang masih belum selesai, di sini kakak mau kasih cara ya supaya cepat untuk mengisi tabelnya. Dikarenakan di sini sudah mendekati akhir penilaian. Caranya itu, misal adik-adik sudah menulis kode dengan benar ya. Setelah itu, kalian tinggal ke pojok kiri bawah ini, baru digeser ke bawah. Nah, jika benar nanti akan keluar otomatis sesuai dengan kode harga yang berada di kiri. Nanti kalau keluar seperti ini tidak apa-apa, dikarenakan terkadang Excel itu salah dia membaca tabel. Nah, ketika bawah dia. Dan total harganya itu. Nah, di sini kenapa dia tidak mau? Dikarenakan untuk harganya dia tidak ditentukan. Jadi adik-adik bisa di drag and drop saja atau di klik tahan lalu geser. Dan buat yang belum selesai bisa dilanjutkan dulu. Yang sudah selesai bisa disimpan filenya supaya nanti bisa diakses untuk penilaian. Yang bisa adik-adik ada yang bisa nulis nggak apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan Excel pada 3 minggu terakhir? Ada yang mau? Kamu? Enggak? Sebutin aja apa yang sudah kalian pelajari di 3 minggu ini. Ya, silakan. Yang pertama kita sudah membuat tabel. Terus itu ada rumus, dan ekspresi. Yang kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Siapa namanya tadi? Siapa? Tadi. Tadi ada yang sempat jawab nggak yang namanya belum kakak tulis di sini? Ada yang sempat jawab pertanyaan kakak tapi namanya belum ditulis di sini. Sudah semuanya? Kamu sudah sempat jawab? Oh sempat ya? Apa namanya? Udah. Berarti udah semuanya ya? Nah, saudara sekalian di sini yang sudah kalian pelajari di pertemuan kita selama 3 minggu dalam belajar Excel, yaitu yang pertama kalian sudah belajar dalam membuat tabel. Setelah itu kalian belajar untuk membuat warna dalam tabel seperti ini. Dan juga kalian sudah belajar untuk menggunakan rumus mulai dari matematika dasar yaitu penjumlahan, rata-rata dan lain-lain. Dan yang terakhir pada pertemuan hari ini kalian sudah belajar untuk melengkapi data menggunakan rumus pencarian yaitu VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, baik, itu saja yang bisa kakak jelaskan pada pertemuan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak bisa kita tutup dengan para peserta. Berdiri. Ramesanti. Om Santi Santi Santi. Oh, udah kelas. Teman-teman sebelum menghadapi pada siang hari ini, maaf untuk saya dalam macam mulai.